Shalom semuanya, kembali lagi di acara ibadah My Room. Buat teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama bersatu, bersaat teduh. Oleh karena itu, dimanapun teman-teman semuanya berada, mari kita fokus untuk muji dan menyembah Tuhan. Baik teman-teman, saya undang kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur buat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan di hari ini Tuhan. Luar biasa penyertaan Tuhan buat kehidupan kami Bapa yang baik. Tuhan, kami mau beribadah Tuhan di acara My Room kami hari ini Tuhan. Berkati kiranya Tuhan Yesus, biar kiranya merupakan persembahan kami yang terbaik kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kiranya kami fokuskan untuk bisa memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bawa kembali pujian ini Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dari lubuk hati kami yang paling dalam Tuhan. Kami mau menyanyikan kembali lagu ini Tuhan dari awal Bapa yang baik.
Kami rindu Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Kami mau berseru sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa kembali lagu ini dari awal, teman-teman. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersekutu sama Tuhan. Kami mau fokus sama Tuhan. Kami mau tetap penyembahan kami sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rama, 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 yes. Jesus, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, 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 ya Rama. Jesus, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, 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 yes. Ya Rama, 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 ya Rama. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, 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 ya Rama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar kiranya penyembahan kami yang terbaik sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, yes. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu.
tempat ini Tuhan. Kami mau bersaat teduh di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya urapi Tuhan, hamba-Mu akan memberikan sharing firman Tuhan. Kiranya tutup bungkus, kiranya Tuhan yang menjadi pusat dari segala sesuatunya Tuhan. Hamba serahkan hidup hamba dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya penyampaian yang hamba berikan kepada para pendengar bisa memahami apa yang hamba sampaikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, kembali lagi di acara My Room. Nah, kali ini saya akan mengambil sebuah tema untuk sharing firman Tuhan, yaitu dari kata move on. Mungkin teman-teman semua pernah dengar apa itu move on ya. Dari artinya sendiri, move on itu adalah artinya berpindah. Berpindah itu gimana ya? Berpindah itu apakah pindah ke lain hati atau pindah keluar atau pindah ke tempat yang lain seperti itu. Mungkin secara dewasa, move on ini kita bisa artikan memang berpindah, tapi bukan berarti berpindah ke tempat yang lain. Tetapi berpindah di sini adalah berpindah dengan cara melupakan masa yang lalu, tapi mengejar masa yang di depan. Baik teman-teman, saya akan coba ajak teman-teman semuanya, yuk kita buka Alkitab kita di Filipi 3 ayat 13 yang berkata, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang ada di depanku." Ayat ini benar secara pribadi juga sangat mengubah kehidupan saya pribadi, dan ini yang mau saya sharing kepada teman-teman semuanya. Dari ayat ini saya mengambil ada kata aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menghadapkan diriku kepada apa yang ada di depanku. Artinya adalah mungkin kita diperhadapkan berbagai masalah, mungkin ya secara yang kita semua ya segaris besarnya anak muda-mudi, sekalipun kita diperhadapkan masalah besar, kecil, kita sakit hati, kita terluka, atau kita bisa dendam sama orang lain, atau bahkan satu hal yang tidak bisa kita maafkan dari orang tersebut, itu sangat membekas di hati kita. Itulah yang saya mau sharing kepada teman-teman. Move on di sini artinya kita belajar untuk mengampuni, baik itu kesalahan, baik itu luka lama yang ada dalam diri kita, supaya kita bisa lebih fokus mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Contohnya ya teman-teman, saya mau kasih tahu juga contoh Alkitab adalah Paulus. Semua tahu pasti Paulus itu seperti apa ya. Dia orang yang jahat, pembunuh, bahkan mengkhianati Tuhan. Bahkan lebih parahnya lagi adalah dia membunuh orang-orang Kristen seperti kita. Nah di sini tapi Tuhan mau pakai dia luar biasa. Artinya sekalipun Tuhan melihat dia memiliki keterbelakangan antara sifat yang sangat keras, yang sangat jahat, bahkan kaumnya sendiri, tapi Tuhan mau ngambil dia. Tuhan mau ngambil Paulus untuk melengkapi kesempurnaan yang Tuhan sediakan buat dia. Pernahkah Paulus kembali untuk ke belakang? Tidak pernah teman-teman. Dia tetap fokus ke depan, dia tetap mau ke depan, dia tetap ambil kesempurnaan yang Tuhan janjikan kepada dia. Sama halnya kepada kita juga. Kita sometimes mungkin pernah merasa sakit hati, merasa kecewa. Itu yang membuat kita mungkin susah untuk bisa up atau bisa pindah ke depannya. Tapi Tuhan mau bilang, kita tidak akan pernah bisa untuk up ke depan kalau kita tidak melepas apa yang ada di belakang kita. Contohnya, mungkin teman-teman pengen sesuatu hal atau hal kecil lah untuk berhasil dalam studi atau pekerjaan, tapi kita masih stuck di masa lalu. Itu yang membuat kita sulit untuk bisa mengejar mimpi-mimpi kita. Jadi teman-teman, saya juga mau kasih tahu, saya pernah dengar cerita, sometimes katanya ketika orang menyampaikan sesuatu, tapi hal itu bisa melekitkan hati kita, atau dia berkata tapi selalu membuat hati kita tersinggung. Kata-katanya itu seperti membuat kita sakit hati ibaratnya. Setiap dia berbicara menyakitkan buat kita sendiri, tapi itu menjadi kebiasaan orang tersebut. Tanpa dia sadari, ternyata dia belum bisa lepas dari masa lalu. Itulah yang membuat teman tersebut atau seseorang tersebut bisa berbicara dan tidak menghiraukan apakah orang lawan bicaranya itu sakit hati atau tidak.
Jadi untuk itu teman-teman, mungkin kita bisa menemukan di tempat lain atau teman kita, saudara kita yang masih menyimpan luka dari diri kita. Ayo kita belajar mengampuni. Lepaskan semuanya. Memang itu bukan hal yang mudah sih. Itu suatu hal yang sangat berat, tapi saya yakin dan percaya bantuan Roh Kudus, bantuan Tuhan, kita bisa melepaskannya dengan baik. Itu hal melupakan apa yang di belakang kita. Caranya tentunya berdoa, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Itu suatu hal poin yang paling dasar yang bisa kita lakukan. Jangan pernah berharap kepada dunia, tapi berharaplah sama Tuhan. Yang kedua adalah melupakan apa yang di belakang kita dan mengampuni apa yang membuat kita sakit hati dan mengarahkan diri kita kepada yang di depan. Contohnya adalah hal yang sekarang ini. Kita bersyukur sama Tuhan untuk hal-hal yang terjadi saat ini. Pertama, tadi kita sudah melupakan yang di belakang, dan untuk sekarang kita bersyukur apapun yang terjadi itu semua rencana dan kehendak Tuhan. Mungkin kita akan menemukan tiba-tiba ada satu trouble atau suatu hal yang membuat kita stuck, tapi kita tidak boleh berhenti sampai situ saja. Kita harus tetap maju ke depan dan mengarahkan diri kita sama apa yang menjadi tujuan kita. Kita belajar bersyukur. Bersyukur buat apa yang Tuhan sudah berikan sama kita, itu sangat luar biasa. Baik sakit maupun duka, kita tetap fokus sama Tuhan. Mungkin kita tidak pernah pikirkan apa yang akan terjadi ke depannya buat hidup kita. Tapi untuk saat ini, untuk sekarang ini, apapun yang terjadi buat kehidupan teman-teman dan saya, kita harus selalu belajar mengucap syukur. Itulah yang Tuhan minta. Tuhan tidak pernah mengejar kesempurnaan untuk seperti apa menginjak yang namanya kerajaan sorga. Dia tidak minta orang yang suci, tidak meminta orang yang sukses, kaya, cantik, tinggi, pintar. No, Tuhan cuma minta kita mau. Tuhan cuma minta kita mau mengarahkan diri kita fokus sama Tuhan. Tuhan tidak punya standar, suatu standar yang harus seperti ini. Tapi Tuhan mau lihat apakah kita mau. Memang Tuhan tidak pernah memberikan suatu hal atau menahan kita, oh kamu, bukan. Tuhan tidak pernah mengaturkan hal itu kepada manusia. Tuhan memberikan kehendak bebas sama kita, tergantung kita mau atau tidaknya. Nah, itulah yang terjadi kalau kita mau melihat untuk di masa yang sekarang. Dan yang terakhir adalah kita harus mengarahkan diri kita pada apa yang ada di depan. Tentunya lampau, hari ini, dan yang ke depan, itulah yang mau kita kejar. Melepaskan yang lalu, memulai dan bersyukur dengan masa sekarang, dan mengejar apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Oke, ayat terakhir yang mungkin saya bisa sampaikan kepada teman-teman adalah di Filipi 3, masih di Filipi 3 ayat 14, yaitu bahwa berlari-lari kepada Tuhan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang saya maksudkan kepada teman-teman yang tadi, bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki standar khusus kita untuk masuk kerajaan Allah. Tuhan cuma minta kita untuk melepaskan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di hadapan kita. Mengejar mimpi, mungkin teman-teman yang punya cita-cita yang luar biasa, tetap fokus minta sama Tuhan, tetap doakan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Segala sesuatu yang kita lepaskan, yang kita buang di belakang kita, jangan kita ambil atau kita bawa kembali dalam kehidupan masa depan kita. Kenapa? Karena kalau kita tetap kembali ke belakang, maka kita akan sulit untuk fokus kepada apa yang ada di hadapan kita. Tuhan akan menuntun kita, dengan bantuan Tuhan, kita bisa meraih apa yang ada di hadapan kita. Teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan itu sungguh baik. Dari lagu kita yang Tuhan sampaikan, bahwa dengan penyembahan-penyembahan, seruan-seruan doa kita, Tuhan tidak bisa nggak jawab. Tapi Tuhan kasih kita kesempatan, anak ini apakah dia mau serius atau sungguh-sungguh. Tuhan itu sungguh baik. Dia selalu memberikan yang terbaik, yang belum tentu kita tidak pernah pikirkan sama sekali. Nah, itulah yang disebut dengan suatu harapan yang harus kita kejar untuk kedepannya. Jadi teman-teman, dimanapun kita berada, mari kita belajar mengampuni sekalipun itu melukai, dan kita mengucap syukur buat apa yang terjadi di hadapan kita sekarang, dan mengejar apa yang menjadi
kesukaan Tuhan, mengejar apa yang menjadi mimpi, mengejar apa yang menjadi hak yang Tuhan boleh berikan, atau mengejar yang menjadi Tuhan sediakan buat kamu supaya kamu bisa lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan untuk sharing firman Tuhan hari ini. Saya mengucap syukur, semoga lewat saat teduh My Room kali ini bisa menguatkan kita semua, bisa memberikan kita teladan bahwa firman Tuhan itu kekal dan selamanya untuk kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi lebih baik. Terima kasih, dimanapun teman-teman berada, mari kita tundukkan kembali kepala, mari kita berdoa. Kita mau mengucap syukur buat hari ini bahwa Tuhan masih bersedia dan menyertai kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami sudah selesai beribadah Tuhan. Kami sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kerinduan kami di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan turut campur buat kehidupan kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melupakan apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan hati kami kepada apa yang ada di hadapan kami Tuhan. Kami mohon bantuan-Mu Bapa yang baik. Kami ucap syukur Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.